Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita untuk tetap berporos kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Imamat 19 ayat 17 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang homar hosom sangatui sepe pasidung masalisi mudohot halaki acu ulang mardosa ho harani ia. Dalam bahasa Indonesia, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai manusia biasa, kita sering dihadapkan dengan kebencian-kebencian. Baik itu ungkapan yang menuduh kita tidak baik, atau sebuah sikap yang membuat kita menjadi tersudut dan merasa dikecilkan, atau hal-hal yang lain yang menjadikan kita marah. Namun firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa dalam sikap hidup sebagai orang percaya adalah tidak membiarkan dendam diam di dalam hati kita. Pada firman itu mengatakan jangan kita membenci saudara kita. Saudara terkasih, kebencian muncul oleh karena kita mengasosiasikan ataupun menggambarkan manusia itu daripada sikap hidupnya. Kita sering mengkotak-kotakkan bahwa dia itu adalah perkataannya, dia itu adalah sikap hidupnya, sehingga totalitas itu kita anggap menjadi sesuatu yang kita gambarkan dengan diri seseorang. Padahal firman Tuhan kali ini kita mau diajak untuk memahami bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Setiap orang memiliki perbedaan masing-masing. Oleh karena itu jangan menanam dendam dalam diri kita, jangan membenci. Pahamilah orang sebagaimana dia ada. Karena memang keberadaan orang pasti berbeda-beda. Namun ketika kita memahaminya, di sanalah kita akan mendapatkan jalan keluar untuk mengerti orang lain. Mari kita berusaha untuk mengerti orang lain, bukan untuk dimengerti. Karena memang ketika kita mau mengerti orang lain, sesungguhnya sebagaimana Kristus atau Allah yang mengerti tentang manusia di dalam keterbatasan dan kekurangannya, sehingga dia rela mati untuk memberikan keselamatan. Demikianlah kita ketika kita mengerti orang lain. Kita memahami keterbatasannya, kemudian kita masuk di dalam pemahaman itu dan memberikan jalan keluar terhadap apa yang dipahami. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menjadi sebuah gambaran yang begitu indah dalam hidup kita. Karena kebencian akan mendatangkan dosa. Kenapa? Ketika kita benci kepada orang lain, coba kita bayangkan, apakah yang benar yang dilakukannya kita anggap sebuah kebenaran? Atau ketika orang lain melakukan yang kurang baik, apa kita bisa mampu menerima ketidakbaikan itu? Yang pasti kemarahan akan muncul, kekecewaan akan muncul. Kemudian kita akan menjadikan orang lain sebagai munculnya dosa baru dalam diri kita. Karena kita akan tertutup mata kita terhadap yang baik dan begitu mudah untuk menilai seseorang di dalam keterbatasan dan kekurangannya. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Mari kita berusaha untuk memahami orang lain sebagaimana mereka ada. Dengan demikian, kebencian akan menjadi sirna dalam hidup kita. Atau ketika orang lain berbuat kekurang-baikan, mari kita ingat posisi diri kita. Sehingga dengan demikian, kita akan tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Namun kita akan berupaya untuk memahami orang lain sebagaimana dirinya ada.
Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menghantarkan sebuah sikap baru dalam kehidupan kita, di mana hilangkan kebencian, hilangkan kemarahan, hilangkan rasa curiga terhadap orang lain. Biarlah hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kebaikan. Saya terinspirasi dengan sikap daripada Nelson Mandela ketika dipenjarakan orang, kemudian berusaha untuk dianiaya, bahkan mau diberikan urinnya untuk diminum. Tapi ketika Nelson Mandela sudah keluar daripada penjara, kemudian dia sudah menjadi presiden, dia tidak menaruh dendam kepada orang yang melakukan ketidakbaikan itu. Dia memahami dan dia memaafkan jauh sebelum orang lain minta maaf. Keadaan demikianlah yang mau disalurkan dalam kehidupan kita. Mari menjadikan kelemahan orang lain, keterbatasannya, menjadi sesuatu yang kita pahami. Bukan kita tuntut untuk seperti kita, namun diri kita lah yang kita tuntut untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami di dalam keadaan yang dia perbuat. Oleh karena itu, selamat menjadi orang yang tidak menaruh kemarahan, tidak menaruh dendam, namun hidup di dalam kebaikan dan penuh kasih dan kemurahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar tidak menaruh kemarahan, tidak membenci orang lain, tapi menjadi orang yang pemaaf, yang maklum dalam keadaan. Kami tidak menambah dosa kami oleh karena keterbatasan orang lain, namun kami menjadi orang sebagaimana Kristus Yesus yang mengampuni dan memahami di dalam segala keterbatasan. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.